Ada sesuatu tentang Nona Kelinci yang selalu terasa aneh. Dia ada di mana-mana, mengemudikan bus, menerbangkan helikopter, menjual es krim, bahkan bekerja di pameran bulan. Kemanapun kamu pergi di dunia Peppa, dia selalu ada di sana, tersenyum, mengawasi, bekerja. Awalnya mungkin ini hanya terlihat lucu, seperti lelucon tentang kelinci paling sibuk di dunia. Tapi bagaimana jika ini bukan sekedar lelucon? Bagaimana jika ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tersembunyi di balik senyum ceria itu? Karena belakangan ini, para penggemar mulai menyadari sesuatu yang aneh. Petunjuk-petunjuk kecil tersebar di berbagai episode yang mengisyaratkan bahwa Nona Kelinci mungkin bukan sekedar karakter pekerja keras, tapi sosok yang diam-diam mengendalikan seluruh dunia Peppa. Coba pikirkan, setiap acara besar, setiap pekerjaan yang berhubungan dengan publik, setiap siaran, entah bagaimana selalu melibatkan dirinya. Dia tahu segala sesuatu yang sedang terjadi. Dia dipercaya oleh semua orang, dan dia selalu selangkah lebih maju. Hampir seperti dia bukan hanya bagian dari dunia Peppa, tapi justru yang menjalankan semuanya. Dan semakin kamu perhatikan, semakin aneh jadinya. Dari episode TV Land sampai daftar pekerjaannya yang tak ada habisnya, semuanya mulai terhubung dengan cara yang membuatmu bertanya-tanya apakah Peppa dan keluarganya bahkan sadar kalau mereka sedang diawasi. Jadi, mari kita buka tabir dan ungkap kebenaran mengejutkan di balik Nona Kelinci. Kelinci yang mungkin diam-diam mengendalikan seluruh dunia Peppa Pig. Mari kita mulai dengan melihat episode yang memicu teori ini. Di musim ke-6 episode 20 berjudul TV Land, kita mendapat sedikit gambaran di balik layar produksi televisi di dunia Peppa. Episode ini dimulai dengan cukup polos, dengan keluarga babi bersama Emily dan Edmund Gajah menonton acara Super Potato. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, itulah yang menjadi dasar teori kita. Selama acara itu, Mami Pig menyadari bahwa dia tahu lagu tema Super Potato kata demi kata, meskipun dia tidak pernah sengaja mempelajarinya. Daddy Pig kemudian berkomentar bahwa ini karena acara yang sama, tayang dengan cara yang sama setiap hari pada waktu yang sama, dan tidak pernah ada yang berubah. Sekarang, ini mungkin terlihat normal bagi Anda, tetapi kalimat-kalimat yang tampaknya sepele ini sebenarnya memberikan petunjuk pertama kita. Mereka menunjukkan kekuatan tayangan televisi yang berulang terhadap pikiran. Sebuah konsep yang menjadi sangat penting untuk teori kita. Setelah kejadian ini, Daddy Pig memutuskan untuk membawa semua orang ke studio tempat Super Potato Show direkam agar anak-anak bisa memahami bagaimana orang bisa masuk ke dalam TV. Ketika mereka tiba di studio, siapa yang mereka temukan menjalankan semuanya? Tidak lain adalah Miss Rabbit. Dia adalah koordinator untuk acara Super Potato, mengendalikan kapan rekaman dimulai dan berakhir. Ini menempatkannya di balik layar dalam posisi yang penuh kekuasaan dan kendali. Selama kunjungan ke studio, Miss Rabbit mendorong Peppa untuk tampil di TV, memintanya mengatakan apapun yang dia mau. Peppa memperkenalkan keluarganya dan semua orang tertawa lalu jatuh ke lantai. Sebuah adegan yang pasti sudah tidak asing lagi bagi para penggemar Peppa Pig. Tapi disinilah bagian menariknya. Adegan ini yang direkam hari itu di studio menjadi adegan pembuka untuk setiap episode Peppa Pig. Langit biru dan rumput hijau yang selalu kita anggap nyata, ternyata hanyalah set TV palsu. Sekarang hal ini membawa kita ke inti utama teori kita. Bagaimana jika Miss Rabbit terinspirasi oleh kunjungan ke studio, memutuskan untuk membuat acara TV jenis baru? Sebuah acara yang tidak akan mengulang dialog yang sama seperti acara Super Potato, tetapi menampilkan episode-episode yang beragam dengan penduduk kota sebagai bintang, termasuk keluarga babi sebagai pemeran utama. Dengan kata lain, bagaimana jika seluruh seri Peppa Pig yang kita kenal sebenarnya adalah sebuah acara di dalam acara yang diatur oleh Miss Rabbit tanpa sepengetahuan atau persetujuan para bintangnya. Jika teori ini benar, itu berarti Peppa maupun keluarganya tidak tahu bahwa mereka ada di dalam sebuah acara TV. Miss Rabbit akan merekam semuanya dan menyiarkannya ke seluruh dunia, tetapi tidak menayangkannya di televisi kota Peppa. Ini akan menjelaskan mengapa para karakter tampaknya tidak pernah sadar bahwa mereka sedang ditonton oleh jutaan anak-anak di seluruh dunia. Mari kita lihat beberapa bukti yang mendukung teori ini. Apakah kamu pernah memperhatikan bagaimana setiap episode Peppa Pig dimulai? Kita melihat sebuah gambar perlahan-lahan memperbesar ke arah jendela rumah siapapun yang akan menjadi lokasi episode tersebut, yang biasanya adalah rumah Peppa atau sekolahnya. Ini bisa berarti ada kamera tersembunyi yang merekam semuanya dari luar, menggunakan jendela kaca agar tidak ketahuan. Ini adalah cara cerdas bagi Miss Rabbit untuk menyelesaikan masalah naskah yang dia alami dengan Super Potato, dengan merekam kehidupan sehari-hari Peppa dan teman-temannya. Dia memastikan setiap episode unik dan spontan.
Hal yang paling misterius dari semuanya adalah bagaimana satu orang bisa memiliki lebih dari 100 pekerjaan berbeda secara bersamaan dan tetap memiliki kehidupan sosial, berpartisipasi dalam festival dan pameran yang kadang-kadang diadakan di kota Pepa. Apakah kamu pernah berhenti sejenak untuk berpikir bahwa bahkan di dunia fantasi, hal ini akan benar-benar mustahil? Yang bisa menjelaskan hal ini dengan sangat baik adalah kenyataan bahwa sebenarnya, karena ini adalah acara TV, Miss Rabbit adalah salah satu aktrisnya. Dan sebagai sutradara acara, dia memilih dirinya sendiri untuk berbagai peran agar tidak perlu mempekerjakan aktor untuk peran-peran kecil. Hal ini akan sangat memudahkan pembuatan acara tersebut. Dan karena sepertinya para penduduk kota Pepa tidak terlalu pintar, mereka tidak menyadari hal ini. Benar-benar percaya bahwa Miss Rabbit memiliki lebih dari 100 pekerjaan berbeda yang sebenarnya mustahil. Dan Miss Rabbit bukan satu-satunya yang tahu tentang acara itu. Sebagai contoh, yang paling terkenal adalah Super Potato, yang sebenarnya juga adalah Mr. Potato, mengonfirmasi bahwa karakter tersebut adalah orang yang sama. Kamu mungkin berpikir ini tidak mungkin karena mereka pernah terlihat bersama dan Super Potato memiliki kekuatan super. Ya, semua itu benar, tapi faktanya semua ini adalah bagian dari pertunjukan dan rencana Nona Kelinci. Ini melibatkan kombinasi efek khusus, aktor, dan pemeran pengganti. Semuanya diatur oleh Nona Kelinci, dan kami punya buktinya. Ingat bagaimana di episode TV Land kita melihat Super Kentang di studio mencoba suaranya dan membaca dari naskah? Ini menunjukkan bahwa efek khusus dan pemeran pengganti terlibat dalam pembuatan acara Super Kentang. Dan Tuan Kentang bukan satu-satunya. Narator yang kita dengar sepanjang episode bisa jadi adalah karyawan lain yang dipekerjakan oleh perusahaan televisi Nona Kelinci. Ini juga akan menjelaskan mengapa Nona Kelinci menerima medali dari Ratu atas kerja kerasnya. Sebenarnya wanita itu mungkin bukan benar-benar Ratu Inggris, tapi seorang aktris yang dipekerjakan oleh Nona Kelinci untuk berperan sebagai Ratu. Sekarang, menurut teori ini, alih-alih menjadi penduduk Pepa Town yang paling rajin bekerja, Nona Kelinci justru menjadi sosok yang manipulatif. Menggunakan pemahamannya tentang pengaruh televisi terhadap pikiran orang-orang untuk menciptakan acara yang sukses dengan mengorbankan privasi tetangganya. Ingat bagaimana Ibu Babi tahu lagu tema Super Kentang tanpa sadar bahwa dia sudah mempelajarinya? Nona Kelinci tampaknya memahami kekuatan pengulangan ini dan menggunakannya untuk keuntungannya. Dengan cara ini, rencananya telah berjalan sejak saat itu. Dan jika kamu masih meragukan bahwa semua ini mungkin benar, di akhir episode TV Land, Nona Kelinci sendiri akhirnya mengungkapkan rencananya ketika dia mengatakan bahwa Pepa bisa tampil di TV setiap hari. Lebih dari itu, dia mengatakan mereka akan tampil ratusan dan ratusan kali. Ratusan dan ratusan kali. Ini membuat jelas bahwa sebenarnya itu adalah hari pertama acara Pepa dan semua ratusan episode yang dirilis sampai hari ini direkam setelah hari itu. Dan bagian yang paling menakutkan dari semua ini adalah bahwa Nona Kelinci tahu bahwa tidak terlalu sulit menggunakan TV untuk memanipulasi pikiran orang. Ingat bahwa di awal, Ibu Babi menyadari bahwa dia tahu lagunya. Itu adalah hasil dari dia mendengar pesan yang sama setiap hari saat anak-anak menonton tayangan anak-anak. Demikian pula, dengan cara yang sangat menyeramkan, kita melihat bahwa Ibu Domba juga terlihat menyanyikan lagu yang sama tanpa menyadarinya, yang menunjukkan betapa besar pengaruh acara TV terhadap pikiran orang-orang. Ini menunjukkan bagaimana Nona Kelinci sangat tahu cara memanipulasi segalanya agar semua orang bekerja di acaranya, bahkan jika mereka tidak menyadarinya. Jadi pada dasarnya, teori tentang Nona Kelinci ini menciptakan cara pandang yang benar-benar baru terhadap acara tersebut. Ini mengubah program anak-anak yang sederhana menjadi narasi kompleks tentang manipulasi media dan bintang reality show yang tidak menyadarinya. Selain merasa takut dengan segala hal yang mungkin telah dilakukan Nona Kelinci, kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh acara ini diam-diam direkam. Meskipun mengejutkan bahwa keluarga Babi memiliki acara TV selama ini, kita tidak bisa mengatakan Nona Kelinci jahat karena alasan itu. Lagi pula, dia pasti sudah mengajukan proposalnya. Dan Pepa serta kerabatnya pasti sadar bahwa mereka adalah bagian dari sebuah acara TV. Hanya kita, para penonton, yang tidak tahu bahwa semua yang ada di sini sudah diatur. Masalahnya adalah semua hal menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di kota selain mereka yang bekerja di studio bersama Nona Kelinci yang tahu bahwa mereka sedang direkam untuk sebuah acara. Jadi, menurutmu bagaimana? Apakah benar Nona Kelinci bisa menjadi dalang jahat yang mengendalikan semuanya? Atau apakah dia sebenarnya hanya seorang warga yang rajin bekerja dan mengurus urusannya sendiri? Beritahu pendapatmu di kolom komentar. Dan seperti biasa, kita akan bertemu lagi di video berikutnya.